Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini dalam Salam Pagi kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 22. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya,
dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Dalam sejarah Alkitab, Nuh adalah manusia yang dikenan Tuhan, sehingga ia dan seisi rumahnya diselamatkan dari murka Allah. Bahkan ia dipercaya untuk membawa binatang masing-masing sepasang agar mereka tetap ada dan berkembang biak di muka bumi pasca peristiwa air bah. Belajar dari Nuh, ketika air bah mulai surut, ia mencari petunjuk untuk mengetahui apakah air bah sudah surut atau belum. Ia melepaskan burung gagak dan merpati sampai pada akhirnya ia sendiri yakin bahwa air bah sudah benar-benar surut. Dan ketika air bah telah surut, Allah berfirman agar Nuh, istrinya, anak-anaknya, beserta menantunya untuk keluar dari bahtera, bahkan dengan segala binatang yang ada menyertainya. Nuh tidak merasa nyaman dalam bahtera, sekalipun bahtera itu dibuat atas pimpinan Tuhan Allah. Nuh beserta dengan keluarganya kembali menjalani kehidupan berdasarkan pimpinan dan firman Tuhan pasca peristiwa air bah. Setiap kita pun pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan di masa badai kehidupan, yaitu pergumulan. Ketika Tuhan menolong, Ia bukan bermaksud agar kita selalu nyaman dan tidak lagi berbuat apa-apa. Tetapi pertolongan Tuhan justru mendorong kita untuk kembali mengisi kehidupan yang masih Ia percayakan dengan berpegang pada pimpinan dan firman-Nya. Keluarlah dari zona nyaman, namun tetaplah bersandar kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan kepada kami betapa kami harus senantiasa bersandar pada pimpinan dan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang senantiasa menyediakan pertolongan bagi kami. Dan kami sadar bahwa pertolongan Tuhanlah yang memampukan kami untuk tetap menjalani dan mengisi kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin.